Lukas 15 ayat 17 sampai dengan 20 ya. Kita tahu tentang anak yang bungsu, kita tahu cerita tentang anak yang sulung, anak yang bungsu, anak yang terhilang, betul? Kisah ini sering kita dengar, tapi hari ini ada pesan Tuhan kepada setiap kita. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ya, kita tahu kisahnya ini. Ini saya kacamatanya baru. Ternyata saya nggak bisa juga ngelihat. Ini sengaja jauh dan dekat. Tapi ternyata wajahnya di sini aku lihat semuanya sama gitu loh. Luar biasa ya. Makanya faktor U ternyata ada pengaruh juga dengan mata ya. Oke. Nah dikatakan di sini kalau engkau baca kisahnya, saya nggak gitu suka pakai kacamata. Adalah apa boleh buat. Nah jadi dikatakan di sini tadi dikatakan adalah bahwa ada satu keluarga yang sangat kaya raya dan dia punya 2 orang anak, betul? Ini bukan bicara tentang hanya sekedar kaya atau miskin atau misalnya sekarang hanya warisan, tapi ini melambangkan kehidupan kita, percayalah ya. Karena dalam kehidupan ini hanya ada 2 golongan orang Kristen. Golongan yang mana kita? Golongan yang dikatakan si sulung atau golongan si bungsu. Dan di antara 2 anak ini si bungsu datang kepada bapaknya, dia bilang, "Bapak pokoknya minta harta warisan, pokoknya saya minta semuanya." Nah seorang bapak yang baik tidak menolak anaknya, dia pikir anaknya sudah cukup dewasa dan dia berikanlah. Tapi fakta mengatakan kemudian anak ini berfoya-foya, dihabiskannya semua harta yang diberikan orang tuanya, betul? Dan apa yang terjadi kemudian? Akhirnya anak ini jatuh miskin. Karena dia berfoya-foya kepada rumah pelacuran, intinya pokoknya gimana dia. Dan akhirnya dia miskin, dan waktu dia miskin dia berusaha untuk bekerja. Waktu dia bekerja di tempat peternakan babi, ternyata untuk makan sisa babi pun dia tidak diberikan. Ini fakta. Ini fakta. Perhatikan baik-baik. Ini fakta. Firman Tuhan tuh gak selalu bicara tentang ikut Tuhan itu. Kalau kita ikut Tuhan semuanya baik. Betul, waktu engkau terima Yesus itu gratis. Tapi untuk engkau bisa mengalami janji Tuhan, ya ada harga yang harus kita bayar. Ada kehidupan yang harus kita lakukan. Nah dikatakan si anak ini, dia foya-foya. Dia habiskan seluruh harta yang diberikan oleh orang tuanya. Nah kita akan belajar dari kisah tadi. Dari ayat 4 ayat tadi ada 3 hal yang luar biasa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita ya. Yang pertama dikatakan adalah apa? Seringkali ya sesudah semuanya terlanjur, nasi udah menjadi bubur. Baru kita menyadari kalau ternyata aku menyia-nyiakan semuanya yang sudah Tuhan berikan dalam hidupku. Itu paling sering, betul, penyesalan selalu terlambat. Awalnya gak nyesel, betul, udah masalah baru nyesel ya. Seperti anak yang bungsu ya, baru dia menyadari dikatakan, baru menyadari ya betapa banyaknya kelimpahan pada pegawai-pegawai ayahnya. Bahkan pembantu rumah pun pembokat saja makannya berlimpah. Tapi sementara dia dikatakan makan nasi babi pun dia tidak diizinkan ya. Baru dia menyadari. Seringkali kadangkala waktu kita lagi mengalami segala sesuatu kita gak menyadari apa yang sudah Tuhan berikan pada kita. Tuhan memberikan pada kita, ibu-ibu perhatikan, apa yang Tuhan berikan padamu, pada saya itu gak pernah yang biasa-biasa loh. Bukan KW1, bukan KW2, selalu tuh yang ori, selalu yang terbaik. Mana buktinya? Kita buka Matius ya, supaya di tempat ini kita akan cek apakah engkau sungguh-sungguh menghargai pemberian Tuhan dalam hidupmu, dalam hidupmu, atau kita sia-siakan seperti anak yang bungsu. Matius 22 ayat 4. Ia menyuruh pula hamba-hambanya, pesannya, perhatikan, katakan kepada orang-orang yang telah diundang, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin itu, tinggal nikmatin. Halo, engkau dan saya tinggal menikmati semua yang sudah Tuhan sediakan. Bukan kita loh yang kerja keras, Tuhan sediakan sama kita, Tuhan menjadi pelayan kita. Dia siapkan semua dan bukan hanya yang biasa-biasa. Bayangkan dikatakan lembu jantan. Jantan tuh bicara tentang yang terbaik. Bukan betina, bukan anak lembu, tapi lembu jantan. Ini yang terbaik Tuhan berikan. Apalagi piaraan Tuhan. Ya, siapa di sini suka memelihara binatang? Ya, suami saya tuh piara binatang itu hobinya luar biasa. Di rumah saya tuh semua komplit. Dari mulai iguana, ya, dari mulai murai, dari mulai elang, dari mulai dogi, dari mulai ikan. Terakhir suami saya bilang, "In, boleh nggak kita beli harimau?" Luar biasa. Saya bilang, kalau kau beli harimau, saya yakin
Hari mau jadi istri Pak Ari, saya udah gak di situ lagi, betul. Dan kemarin kita baru pulang dari Bali, saya baru pulang tadi malam jam 12 malam ya. Nah itu tiba-tiba ternyata ikan arwananya meninggal. Sedih sekali Pak Ari, tadi saya mau berangkat aja kemari masih sedih dia. Masih air matanya masih berkaca-kaca, dia sedih. Waktu saya tinggalkan sehat loh kok bisa meninggal? Saya takut kalau saya bilang mungkin pembantu lupa kasih makan bisa bahaya, betul. Jadi saya bilang biasanya memang binatang kalau ditinggal oleh majikannya dia sedih dan meninggal. Saya bilang, gak tahu dari mana tuh saya dapat, betul. Ya, itu fakta. Karena piaraannya pagi-pagi sudah bangun Pak Ari, itu nanti pagi-pagi sudah ngurus elangnya, itu dikasih vitamin biar kulitnya bulunya bagus. Habis itu kalau malam, bayangkan malam udah mau tidur, padahal kadang-kadang angin kencang, dia keluar dulu untuk ngasih makan doginya. Itu roti, pasti dia kasih roti spesial untuk doginya. Nanti kalau misalnya agak jam-jam 7, dia kasih makanan arwana. Dia tungguin sampai arwananya itu semuanya siap makan, dia ketok-ketok dulu. Itu semua ada, semuanya cara-caranya. Betul, nanti apalagi untuk iguananya, waktu pas iguananya meninggal, ekornya keputus karena keinjek sama yang lain. Itu Pak Ari sedih. Waktu Murai meninggal, kita semuanya ke pemakaman, luar biasa. Betul, itu piaraan. Ini yang Tuhan kasih sama kita, piaraannya. Artinya yang terbaik dalam hidup kita. Tinggal menikmatin. Halo. Engkau dan saya tinggal menikmati. Gak dikatakan karena engkau anak orang kaya baru bisa menikmatin. Semua kita disiapkan yang terbaik bagi Tuhan. Bukan KW1, bukan KW2, tapi yang terbaik. Bahkan Tuhan bilang tinggal menikmatin. Ayo datang, kurang apa Tuhan baiknya. Tapi seringkali kadangkala kita sia-siakan semua yang sudah Tuhan berikan. Seperti anak yang bungsu. Makanya kalau engkau berkata itu kan si bungsu Bu Indri foya-foya dengan pelacur. Halo? Jangan pernah bilang itu aja si bungsu. Tanpa disadari seringkali kita juga seperti si bungsu. Kita sia-siakan semua yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita akan lihat ada 5 hal yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Harusnya melalui ini engkau akan punya masa depan yang penuh harapan. Tapi karena kita sia-siakan, kita buang-buang gitu loh. Kita buang-buang, kadang-kadang kita gak ingat. Di mana ya? Kayaknya di mana ya tadi ya? Akibatnya makanya gak heran hidupmu. Boro-boro masa depan penuh harapan. Yang ada masa depan yang penuh keterpurukan. Kita akan lihat hari ini ya. Valentine bicara tentang hari kasih sayang. Tuhan tuh terlalu sayang sama kita, maka dia siapkan ada 5 hal. Yang pertama adalah apa? Yuk kita lihat yang pertama. Ya, 1 Korintus 3:16. Ini Tuhan berikan loh kepada kita. Setiap kita di sini punya tubuh kan? Setiap kita di sini punya badan kan? Dikatakan tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Wow! Bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya wanita di tempat ini, tubuh kita ini bait Allah. Roh Allah mau tinggal di kita. Siapa kita? Maka jangan kau pernah bilang saya udah tua Bu Indri, saya jelek, saya peot, saya miskin, saya segala macam. Gak dikatakan hanya badan orang kaya saja. Gak dikatakan hanya tubuh orang kaya saja. Tubuh setiap kita adalah bait Allah. Dan Roh Allah mau tinggal dalam kita. Ini gak main-main. Tapi seringkali kita sia-siakan tubuh kita. Mana buktinya? Makan semua dimakan. Halo, makan samcan tiap hari. Makanya gak heran kolesterol, asam urat, jantung. Karena Tuhan bilang tubuhku tuh tubuhmu itu kuberikan supaya aku tinggal di sana. Jaga dong tubuh kita. Betul? Ibu-ibu di sini suka olahraga gak? Jangan cuma hitung duit terus. Olahraga. Maka tadi yang tadi dangsa di situ olahraga. Ya makanya sengaja pakai jam. Jam saya ini bukan jam yang pakai berlian. Bukan. Jam saya ini untuk hitung berapa langkah saya setiap hari. Target saya 10.000 langkah setiap hari. Betul? Makanya saya selalu jalan-jalan. Ya mau ngapain pun jalan-jalan. Betul? Karena supaya sehat. Ibu-ibu jangan bangga dengan berkata, tapi saya nonton Korea terus Bu Indri dari pagi sampai malam. Nggak mungkin kok sehat. Halo? Karena Tuhan bilang dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Makanya kenapa kita nggak punya jiwa yang sehat? Karena tubuhmu sakit. Nah dikatakan makan dijaga. Istirahat juga harus cukup. Apalagi? Ya jangan suka aneh-aneh. Ya kalau ibu-ibu sini saya yakin semua nggak aneh-aneh. Tapi masih hidup dalam seks, bebas, masih suka macam-macam. Bagaimana mau menjaga tubuh kita? Apalagi tukang minum, ngerokok. Ada yang ngerokok di sini? Gak ada ya. Di sini saya lihat semuanya pendeta-pendeta semua soalnya. Betul ya? Ya. Dulu saya nggak menjaga tubuh saya. Makanya dulu saya anak bungsu. Saya hidup dengan mencemarkan tubuh saya dari atas sampai ke bawah. Makanya akhirnya saya menyesal, saya menyadari. Tapi biasanya selalu menyadari itu selalu udah nasi menjadi bubur. Hanya itulah Tuhan kita tetap masih ada kesempatan.
Amin. Nah dikatakan jaga tubuh ya. Karena dikatakan tubuh kita ini adalah bait Allah. Seringkali kau tidak menjaga. Yang kedua, apa yang Tuhan berikan pada kita? Buka Markus 11 ayat 23. Ini sudah Tuhan kasih sama kita, tapi gak kita jaga juga. Aku berkata padamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya apa yang dikatakannya akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi padanya. Wow! Kita punya otoritas dari perkataan kita. Itu sudah diberikan Tuhan sama kita. Modalmu untuk bisa menyelesaikan masalah hidup ini, mulut kita, bukan mulut pendeta. Jadi jangan pernah pikir, tapi kalau pendeta yang berkata beda Bu Indri. Siapa bilang? Dikatakan asal kau percaya, gunung pun bisa beranjak, gunung pun bisa kau buang. Artinya apa? Tuhan kasih kita kuasa melalui mulut kita. Itu modal kita. Tapi kita sia-siakan dengan apa? Suka ngomong gosip. Amin. Siapa penggosip kelas kakap di Alkitab? Miriam, perempuan Nabiah. Gak jadi jaminan ibu-ibu walaupun kau rajin beribadah ke SSM, melayani SSM luar biasa. Tapi tukang gosip kanan kiri, gosipin suaminya, gosipin mertuanya, betul karena gak dikasih warisan, betul. Gosipin temennya, tapi kalau ketemu dengan teman, ya apa kabar? Habis dia bilang, lu tahu gak dia kan tadi ngutangnya belum bayar. Hah! Kalau kau seperti ini, engkau sia-siakan warisan yang sudah Tuhan berikan. Mulut ini punya kuasa. Atau mungkin sumpah serapah, dasar anak bodoh, dasar suami gak bisa kerja. Seperti siapa? Seperti Nuh, kepletok. Dia bilang terkutuklah engkau kepada Ham. Terjadi loh. Maka jangan sombral mulutnya. Amin. Jangan bilang dasar goblok. Kalaupun goblok anak kita bilang dasar pintar luar biasa. Ada kuasa dari mulut kita. Tapi kita seringkali sia-siakan. Seperti anak yang bungsu disia-siakan. Hambur-hambur semuanya yang sudah Tuhan berikan. Mulut kita ada kuasa. Maka jangan suka sungut-sungut. Akibat sungut-sungut, bangsa Israel 2 juta orang mati di padang gurun loh. Pengaruh sungut-sungut dalam keluarga itu bisa merusak semua seisi keluarga kita. Hah panas, hah rumah kecil, hah gaji gak cukup. Waktu istri suka bersungut-sungut, kuasa yang Tuhan berikan padamu hilang semua yang ada. Rumah tanggamu, hidupmu semakin amburadul. Tuhan kasih kita perkataan. Kuasa perkataan Yesus itu luar biasa. Lazarus aja yang mati aja, persoalan yang gak mungkin aja bisa bangkit tuh. Tuhan bilang apa pada Lazarus? Lazarus keluar. Itu perkataan. Beres tuh masalah. Apalagi kepada orang yang lumpuh 38 tahun. Mungkin tempat ini engkau lumpuh ekonomimu. Lumpuh apa? Tuhan bilang apa? Hei lumpuh, bangun, angkat tilammu, berjalan. Jadi tuh. Makanya perkataan apa yang keluar dari mulut kita. Jangan katakan hanya si bungsu yang berfoya-foya. Kita pun seringkali membuang-buang yang sudah Tuhan berikan pada kita. Mulut kita ini punya kuasa. Amin. Halo. Kalau saya dulu mengeluh terus tentang Pak Ari. Belum tentu Pak Ari berubah bisa hari ini. Kalau saya bilang dasar laki-laki, dasar suami, dasar gak tahu bertanggung jawab. Wah panjang ceritanya. Tapi setiap Pak Ari pulang walaupun udah seminggu gak pulang. Haleluya. Dia bilang. Pulang 6 hari luar biasa. Pulang sekarang 4,5 hari. Amin amin. Akhirnya sekarang coba kemana-mana nempel kayak perangko. Ada kuasa. Mau gak pakai kuasa mulut? Yang ketiga, apa yang sering kita hambur-hamburkan? Pertama tadi adalah apa? Tubuh kita gak kita jaga. Yang kedua mulut kita gak kita jaga. Yang ketiga adalah apa? 1 Korintus 2:18. Ini sudah Tuhan berikan sama kita semua tapi kita sia-siakan. Sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati. Tapi kami memiliki pikiran Kristus. Wow! Tuhan kasih pikirannya ke kita loh. Makanya jangan pikirannya suka liar. Jangan suka kotor, jangan suka mereka-reka, jangan suka asumsi, jangan suka curiga sama Tuhan. Tuhan kasih pikirannya sama kita, siapa kita dapat pikiran Kristus. Tapi kau sia-siakan, cara nyanyiakannya gimana? Selalu pikirkan yang negatif. Matilah aku, hancurlah aku. Gak mungkinlah anakku bisa berubah, gak mungkin suamiku bisa berubah. Pikiran kita kotor. Padahal apa kata Paulus, pikirkan yang manis, yang sedap didengar, yang kebajikan, itu punya kuasa. Makanya Ayub bilang, apa yang kutakutkan itu yang terjadi. Apa yang kau aminkan itu juga terjadi. Halo? Halo? Tapi seringkali kita sia-siakan pikiran kita. Maka ibu-ibu jangan terlalu banyak masuk nonton sinetron. Ada apa dengan, bukan ada apa cinta, apa? Apa tuh yang gak tamat-tamat? Hah? Apa?
Jangan pura-pura, pasti tahu lah. Apa namanya? Ikatan cinta. Saya dengar, saya tanya sama mertua saya suka soalnya. Mam udah keberapa? Kalau nggak salah udah ke 1000 seri ke 1000 ya, saya nggak tahu. Lu kok nggak tamat-tamat? Iya, memang nggak tamat-tamat. Kalau engkau banyak mendengar hal yang tidak baik, ya, nonton yang tidak baik, otomatis pikiran kita pasti terganggu. Percayalah, kalau engkau suka nonton film India, ya tentang nanti dibunuh karena warisan, ini jahat. Kita perlu kalau ngeliat orang gitu, ini kayaknya mirip nih kayak si India tadi, betul? Karena apa yang masuk itu yang keluar, garbage in, garbage out. Yang masuk sampah, yang keluar pasti sampah. Yang masuk firman, yang keluar iman. Padahal Tuhan udah bilang, aku kasih pikiranku loh. Gila, Tuhan kasih pikirannya kepada kita ibu-ibu. Gak dibilang Tuhan yang kasih pikiran kepada pendeta. Setiap kita harusnya punya pikiran Kristus, tapi engkau sia-siakan. Makanya gak heran hidup kita amburadul. Yang keempat, apa yang sering juga kita sia-siakan yang keempat? Yuk kita buka. Ibrani 10:22, ayo kita lihat. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Wow, bayangkan hati kita yang basuh Tuhan dibersihkan untuk supaya kita bisa ketemu dengan Dia, karena Tuhan tuh melihat hati. Tapi kita sia-siakan hati yang baru Tuhan berikan dengan masih menyimpan kepahitan. Itu si bungsu yang berfoya-foya. Tuhan kasih hati yang baru untuk bisa masuk ke hadirat Tuhan, menyembah Dia, tapi hati kita penuh dengan kepahitan. Hati kita penuh dengan iri. Kalau melihat orang lain lebih diberkatin, lebih cantik, lebih kaya, lebih hebat. Engkau dan saya menjadi si bungsu yang engkau menyia-nyiakan warisan yang sudah Tuhan berikan. Halo, dulu hati saya penuh dengan iri. Gak usah bohong lah. Emangnya kita semuanya orang yang sempurna? Saya iri. Kadang lihat kenapa abang-abang saya kok enak-enak banget dia. Anakku setengah mati di Australia. Halo. Kalau engkau seperti itu, engkau tidak akan pernah bisa masa depan yang penuh harapan. Karena hati-hati dengan hati. Dikatakan, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Dari sanalah terpancar kehidupan. Amin. Tapi orang yang hatinya sudah bersih, itu beda loh. Ibu-ibu percaya nggak? Wajah tergantung dari hati. Kalau wajah kita, kalau hati kita bersih, itu wajah kita itu ada sinar kemuliaan Tuhan. Betul? Dikatakan Kain karena hatinya marah sama adiknya. Tuhan bilang, Kain, lu kenapa? Muka lu kok cembetut? Maka di tempat ini yang suka cembetut, cek hatinya. Coba dikit lihat muka kanan kiri. Ada nggak muka yang kudanil di sini? Nggak bisa dibohongin, jangan pernah bilang, iya enggak Bu Indri, hati saya sih baik, hanya muka saja kudanil, nggak mungkin. Karena nggak bisa, bukan harus cantik loh, saya nggak ada bilang cantik. Bukan harus wah, tapi orang bisa ngelihat muka kita tuh beda ya. Orang yang hatinya tulus, yang hatinya jujur, kita ngelihat dia aja kayak persis kayak lapangan pesawat empuk. Makanya kita suka dekat dengan dia. Seperti Yesus, betul? Coba lihat muka Yesus dengan ahli Farisi, beda nggak? Beda, betul? Kalau muka Yesus selalu teduh, muka ahli Farisi. Makanya nggak heran suami nggak betah di rumah, bukan karena takut, bukan karena mungkin rumahnya jelek, muka istrinya kayak harimau. Betul, kenapa bisa kayak harimau? Karena hatinya gak dijaga. Terus aja ngomel, terus aja kecewa, terus aja tawar hati. Nggak seperti itu. Dan yang kelima, apa yang kita sia-siakan, ini yang paling penting. Yang sering kita sia-siakan adalah apa? Coba kita lihat. Mana dia? Yang kelima adalah apa? Kasih Yesus. Kita dapat kasih Tuhan. Kasih yang gak pernah hitung-hitungan, betul? Tuhan pernah hitung-hitungan gak sama kita ibu-ibu? Kita jatuh diampunin, kita jatuh diampunin, betul? Tuhan gak pernah hitung-hitungan. Dunia hitung-hitungan gak? Hitung-hitungan, betul? Maka ibu-ibu di tempat ini suka pakai kalkulator, jauh banget dari kasih Yesus. Yesus gak hitung-hitungan, Yesus gak pandang muka. Mau engkau miskin, mau engkau kaya, sama loh perlakuan Tuhan sama kita. Betul? Kalau gereja tergantung, halo? Kalau teman-teman kita pelayanan tergantung, betul? Kalau yang kaya kita bilang, apa kabar Ci? Betul, karena kaya berliannya banyak, betul. Tapi coba kalau dia misalnya sekarang agak kurang menarik, kita pun nyalamnya pun sambil makan permen karet. Itulah kasih dunia. Kalau kasih Yesus gak pandang muka, kasih Yesus tidak berkesudahan, kasih Yesus sampai selama-lamanya, kasih Yesus tidak tergantung responmu. Kita sayang sama Tuhan, Tuhan sayang. Kita gak sayang pun Tuhan sayang. Wow!
Tapi itu pun kita sia-siakan. Kita anggap biasa. Mana buktinya? Kita menyangkal Tuhan seperti Petrus 3 kali. Mungkin kau tidak menyangkal dengan berkata aku tidak kenal. Tapi melalui hidup kita menyangkal Tuhan. Kita masih kompromi dengan dosa. Kita jualan suka tipu sana tipu sini. Kita gak tunduk pada suami. Kita gak setia pada pasangan kita. Kita kasar kepada orang-orang. Kita gak bisa ngampunin. Itu menyangkal Tuhan. Jadi jangan bilang hanya menyangkal Tuhan. Hanya bilang aku bersumpah. Aku gak kenal dia. Bukan. Itu orang yang tidak menghargai kasih Yesus. Kita buang kasih Yesus ke tubir laut. Amin. Si bungsu itu bukan hanya milik si bungsu. Kita banyak mewakili si bungsu termasuk saya. Sebelum bertobat sungguh-sungguh pada Tuhan. Banyak yang tadi. Yang saya gak menghargai kasih Yesus. Makanya saya pernah jual Yesus. Orang yang punya kasih sama Yesus. Gak mungkin lah dia jual Yesus hanya gara-gara masalah jabatan. Hanya masalah jodoh. Kemarin saya ketemu dengan saya punya anak rohani. Dia bilang, Bu Indri saya kayaknya mau menikah. Tapi berhubung karena saya gak ada waktu. Jadi mungkin ya siapa aja lah. Kebetulan yang mau sama dia itu yang berbeda kepercayaan. Ya mau diapain juga. Kan sama-sama aja katanya. Segampang itu kita bilang kasih Yesus. Hanya gara-gara jabatan orang bisa jual Yesus. Apa itu namanya kasih Yesus? Makanya kalau kita mau jujur, kisah si bungsu ini bukan hanya milik si bungsu 2000 tahun yang lalu. Banyak kita yang si bungsu. Yang berfoya-foya. Kita sia-siakan semua warisan yang Tuhan berikan. Padahal warisan daripada Tuhan itu yang terbaik. Anak lembu jantan. Piaraannya khusus dikasih. Dan dia sendiri yang melayani kita. Dia sediakan buat kita. Dia gak pakai waiter loh. Tuhan langsung loh menyiapin bagi kita. Tapi kita sia-siakan. Yang kedua tentang kisah ini. Tadi kan saya bilang ada 3, betul? Yang kedua. Yang kisah ini adalah apa? Kita lihat. Dikatakan. Dia bilang, aku gak layak jadi anak Tuhan. Aku akan bilang sama bapakku, aku gak layak jadi anak. Udahlah, aku jadi pelayanmu aja, betul? Tahu gak itu apa? Sekali engkau sudah mulai menyia-nyiakan 5 yang diberikan Tuhan tadi, itu iblis langsung menyerang kita loh. Waktu engkau jatuh, iblis langsung bilang, engkau tidak layak. Dan anak bungsu ini kena korban daripada si iblis. Maka dia bilang, aku mau ketemu dengan bapakku. Biarlah aku jadi pegawainya pun gak apa-apa. Karena aku gak apa-apa lah gak jadi anak. Halo, engkau dan saya tetap jadi anak bapak loh. Walaupun kita jatuh, kita tetap anak bapak. Gak ada bekas anak, gak ada bekas bapak. Itu semua permainan si iblis yang berkata, engkau sudah kartu mati. Engkau sudah hancur, engkau tidak akan mungkin lagi. Tadi sebenarnya saya mau bawa, saya punya yang bikin rambut saya ke sini. Dulu hidupnya dia hancur-hancuran. Dia bukan kita. Dia agama seberang. Tapi dia bilang, saya mengalami Tuhan secara pribadi. Halo, dikatakan tadi di sini ya. Dia merasa dulu hidupnya udah gak berguna. Gak mungkin lagi aku bisa. Mati pun saya udah pasti neraka paling dalam. Tapi waktu dia tahu tentang kasih Bapa, dia bilang luar biasa ya Bapa ya. Bisa ngampunin saya ya. Bisa. Karena Tuhan tuh baik sama kita. Bukan tergantung kita baik sama dia. Kita gak setia pun Tuhan tetap setia. Kita gak sayang pun Tuhan tetap sayang. Makanya anak ini hampir terkena intimidasi si jahat. Ingat, iblis itu selalu datang dengan intimidasi. Iblis gak datang untuk membangun hidupmu. Iblis datang untuk menghancurkan hidup kita. Kau gak berguna. Kau hancur. Gak mungkin bisa diubahkan. Dulu saya mengalami itu. Dan yang mengerikan, isu intimidasi bisa iblis pakai siapa aja loh. Saya melalui keluarga saya. Ibu-ibu mungkin pernah dengar bagaimana saya pernah waktu itu dipanggil sama keluarga saya di Singapura. Dipanggil sama keluarga saya di Singapura. Udah gitu mereka duduk dengan pakai Alkitab semua di depan. Karena semua hamba-hamba Tuhan. Mereka bilang, Indri, kamu masuk surga atau neraka? Siapa yang gak masuk surga, betul? Saya bilang, ya pengen masuk surga dong. Anak saya masih umur 3 bulan, Pak Arif waktu itu ada di Kebun Waru. Kalau betul kamu masuk surga, tinggalkan pasanganmu, tinggalkan anakmu, pulang ke Medan. Masa sih Tuhanku seperti itu? Saya kaget. Aduh, ngeri banget. Jadi kalau saya tetap bersama-sama, gak ada pengharapan. No. Tinggalkan semua, baru nanti Tuhan akan angkat engkau menjadi anaknya. Gak sesuai firman Tuhan. Halo. Udah gitu apa yang terjadi? Gak cukup sampai di sana.
Sudah gitu saya tahu dari anak-anak rohani teman saya di Medan. Bu Indri maaf, kami gak boleh salam ibu. Kenapa? Saya bilang, karena siapa yang salaman sama Ibu Indri, kata mereka, kata dari keluarga saya, itu dibakar di api neraka. Bayangkan kalau dunia ini udah gak nerima engkau. Tapi yang luar biasa, Tuhan itu tetap nerima kita. Tapi iblis gak tinggal diam, dia intimidasi, kau gak layak, kau hancur. Dan terakhir, saya masih ingat di puncak. Saya lagi bikin acara, saya undang saya punya keluarga untuk bawa firman. Untuk nyampaikan firman tentang akhir zaman. Saya berdiri di pintu. Dengan saya berharap firman akhir zaman menguatkan jemaat. Tiba-tiba apa yang terjadi? Pembicara keluarga saya ini berkata, kalau di sini ada yang bercerai, masuk neraka katanya. Mampuslah saya. Gak ada pengharapan. Saya nangis, saya tiarap, gak bisa bikin apa-apa lagi. Saya nangis, saya bilang, aku hancur. Aku udah gak punya pengharapan. Di sana saya punya pendoa-pendoa yang luar biasa. Ibu-ibu, pesan saya, cari teman-teman yang setia. Jangan cari teman hanya orang kaya saja, hanya orang hebat saja, hanya orang terkenal saja. Cari orang kaya atau orang terkenal atau orang yang biasa-biasa tapi orang yang setia. Yang bisa menopang kita waktu engkau down. Itu saya nangis. Di sini gak ada mereka kebetulan, salah satu gak ada. Karena ini semua orang Medan. Saya nangis, saya bilang, bagaimana aku berarti masa depan saya sudah tidak ada. Mereka nangis, mereka topang. Tuhan tolong Ibu Indri Tuhan, tolong Ibu Indri Tuhan. Ayo kita buka, ini ayat yang membuat saya kuat. Ya, karena iblis pakai intimidasi, maka jangan sampai engkau mau diintimidasi oleh si jahat. Buka Zakaria, ayo kita lihat. Zakaria, saya lupa. Sebentar ya. Kita buka Zakaria. Tadi ayat apa saya bilang? Nah, Zakaria 3 kita buka yuk. Zakaria 3 ayat ke 3 ya, saya baca ya. Zakaria 3 ayat 1 sampai dengan ke berikutnya. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku, saya dapat ini firman dari Tuhan. Waktu saya dalam keadaan terpuruk, dikatakan kalau sama saya masuk neraka, dikatakan kalau saya nggak bercerai, makanya saya akan masuk neraka, dikatakan juga dalam keadaan bahwa saya udah nggak ada punya pengharapan, perhatikan. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanan untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis, Tuhan kiranya menghardik engkau hai iblis, Tuhan telah memilih. Kiranya menghardik engkau, bukan dia ini puntung yang telah ditarik dari api. Perhatikan, kita ini puntung loh yang ditarik dari api. Ini firman untuk saya, Tuhan ngomong sama saya jelas ya. Dan dikatakan, adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor, itu saya. Pakaian saya kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat. Yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayani. Tanggalkan pakaian yang kotor daripadanya. Perhatikan, inilah Tuhan kita. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadaku. Aku akan mengenakan padamu pakaian pesta. Wow, pakaian kotor kita diganti dengan pakaian pesta. Kemudian dia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya. Sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Lalu malaikat Tuhan memberi jaminan kepada Yosua. Perhatikan, beginilah firman Tuhan semesta alam. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan padamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Wow, ini yang Tuhan ngomong sama saya. Pakaian kotorku Tuhan ganti dengan pakaian pesta. Halo, dan Tuhan bilang apabila engkau menuruti jalan kutunjukkan, aku layak karena engkau boleh melayani di SSM. Ibu-ibu, kurang apa Tuhan kita? Intimidasi iblis itu mengerikan. Saya terintimidasi bertahun-tahun loh. Asal saya mau naik mimbar, maju mundur. Karena layak nggak aku. Tapi yang luar biasa, firman ini terus masuk ke diri saya. Aku layakkan engkau anakku. Engkau layak boleh melayani tempat kudusku. Sampai bilang, Tuhan terima kasih, itu saya punya pendoa. Semua mendoakan. Itu ada namanya Ibu Kartini dari Medan. Itu saya punya pendoa yang luar biasa. Dia berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kepada Ibu Indri iman yang kuat. Hati yang teguh. Tuhan tolong. Itu bertahun-tahun loh mereka doakan saya. Sampai akhirnya saya bisa seperti ini hari ini. Intimidasi iblis itu gak main-main. Jahatnya luar biasa. Tergantung engkau hari ini. Apa yang terjadi? Seorang si bungsu, dia ambil sikap yang benar.
Dia bangkit. Ups, sampai loncat. Dia bangkit. Sering kita gak bisa bangkit, tahu karena apa? Karena kita terlalu tiarap. Kita terlalu mengasihan diri sendiri. Gak mungkin saya Bu Indri. Mana mungkin bisa. Itu tiarap. Harus bangkit. Aku mau Tuhan. Dan gak cukup hanya bangkit. Kembali kepada Bapa. Itu kata kuncinya. Banyak orang bangkit dengan kekuatannya sendiri. Gak bisa. Tapi anak bungsu ini kembali kepada Bapa. Dan tahu apa yang terjadi? Bapa bukan hanya menerima dia. Bapa lihat dari jauh waktu anak ini datang. Berarti sampai hari ini Tuhan masih melihat kita. Mau gak engkau kembali anakku? Bapa lihat dari jauh, pas dia lihat anaknya di sana, Bapa lari, dia peluk anaknya dan dia bilang, malaikat, bereskan, kasih pakaian yang terbaik, kasih cincin, kasih sepatu, kasih jubah yang indah, dan sediakan makanan yang terbaik. Hari ini Tuhan yang sama berkata, do you love me? Kalau engkau mencintai Tuhan, jangan sia-siakan apa yang sudah Tuhan berikan pada kita. Ada 5 hal tadi. Pertama adalah apa? Tubuh kita jaga. Jangan sembarangan dengan tubuhmu. Yang kedua, perkataan kita jaga. Jangan perkataan dusta, jangan perkataan hoax, jangan perkataan sungut-sungut. Amin. Yang ketiga, pikiran Kristus jaga. Pikirkan yang manis, yang sedap didengar. Yang keempat dikatakan, jaga hati kita. Karena dengan hati yang tulus kita bisa masuk ke dalam hadiratnya. Bukan karena uangmu yang banyak, hati kita yang buat engkau bisa masuk ke hadirat Tuhan. Yang kelima, jangan sia-siakan kasih Yesus. Dia mati untuk kita. Dia gak hitung-hitungan untuk kita. Dia gak pandang muka untuk kita. Dia gak ungkit-ungkit dosa untuk kita. Dan kasihnya seumur hidup sampai selama-lamanya. Sampai Bapa, sampai Yesus datang kedua kali. Caranya bagaimana Bu Indri untuk kita bisa meresponin? Bangkit, kembali kepada Bapa. Dia sudah menunggu kita di sana. Dan dia berkata, aku akan berikan padamu jubah yang maha indah. Kasut untuk berjalan. Meterai sebagai cincin anakku. Dan kita akan menikmati makan bersama-sama. Dan surga bertepuk tangan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya undang pemusik. Tuhan berkati. Semua diberkati? Masih mau foya-foya? Masih mau foya-foya yang Tuhan kasih sama kita? Masih mau dibuang-buang? Halo? Masih mau dibuang-buang? Perkataannya masih mau sombral? Masih suka gosip? Rugi sendiri, betul? Hari ini yuk belajar dari si bungsu, Tuhan berkati.